Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan kuliah hari ini ya, kuliah yang tadi ya tentang siapa orang Islam itu. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan dengan eh, bahan yang sama tentang siapa orang Islam itu. Nah, kita akan fokus sekarang mengenal Islam Sunni dan Islam Syiah. Islam Sunni itu apa sih? Siapa Islam Sunni itu? Islam Syiah itu apa? Siapa gitu kan? Nah, karena di zaman Nabi tidak ada ya, Bapak ingin tegaskan. Di zaman Nabi tidak ada Islam Sunni, tidak ada juga Islam Syiah. Yang ada itu Islam titik, gitu kan. Sekarang Islam titik tidak ada ya. Maksud Islam titik itu Islamnya Rasulullah ya. Islam Sunni itu Islam Rasulullah yang dipahami oleh ulama Sunni ya. Islam Syiah itu Islam Rasulullah yang dipahami oleh ulama Syiah. Jadi sama-sama Islam Rasulullah yang dipahami gitu kan. Jadi izdihadiyah lah, hasil izdihad gitu kan. Nah, Bapak ingin kenalkan gini ya, bahwa sepeninggal Nabi, bahwa di zaman Nabi Muhammad itu hanya ada satu Islam, ya, yaitu agama Islam. Nah, begitu Nabi meninggal dunia, nah sudah muncul dua mazhab besar, ya, dua mazhab besar. Yang saat itu ada segolongan umat Islam yang berkiblat, ya, kepada sahabat-sahabat Nabi, sahabat besar, ya, sahabat-sahabat utama, gitu kan. Nah, ada juga segolongan Islam yang berkiblat kepada Ahlul Bait Nabi, terhadap keluarga Nabi ya, Ahlul Bait Nabi. Dengan sahabat Nabi itu tokoh-tokohnya para khalifah ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan gitu kan. Sedangkan Ahlul Bait Nabi, tokoh utamanya itu Imam Ali bin Abu Thalib. Nah, di kemudian hari dari Islam yang berkiblat ke sahabat Nabi itu menggumpal ya menjadi Islam Sunni, Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan kelompok Islam yang berkiblat ke Ahlul Bait Nabi dikenal dengan Islam Syiah. Nah, itu yang paling tua ya. Jadi Sunni Syiah itu mazhab Islam yang paling tua. Hanya sehari setelah Nabi meninggal dunia muncul Islam Sunni dan Islam Syiah. Nah, dari Islam Sunni itu ya ini abad 17 Masehi ya muncul Islam Wahabi. Terus dari Wahabi itu muncul nanti ada mazhab Salafi. Mazhab Salafi ya. Nah, muncul juga Ahmadiyah gitu kan. Nah, dari Sunni ya, dari Sunni itu muncul juga Ahmadiyah. Nah, nah makanya hasil konferensi ulama sedunia tahun 2005 di Amman ya di Yordania, nah memutuskan siapa orang Islam itu. Ini pun banyak kritik ya, banyak kritik itu karena banyak golongan Islam yang tidak masuk ke dalam golongan 8 ini gitu kan. Jadi masih ada kritik-kritik gitu. Kok kenapa yang ini tidak masuk gitu kan. Nah, jadi siapa orang Islam itu? Nah, hasil konferensi ulama sedunia di Amman Yordania, umat Islam adalah orang yang Islam Sunni yang bermazhab Hanafi, Islam Sunni mazhab Hambali, Islam Sunni mazhab Maliki, Islam Sunni mazhab Syafi'i, Islam Syiah mazhab Ja'fari, Islam Syiah mazhab Zaidi, kaum Ibadi dan kaum Zahiri. Jadi umat Islam itu ada siapa? Umat Islam itu adalah Islam Sunni dan Islam Syiah. Ini hasil konferensi ulama sedunia di Amman, Yordania. Nah, jadi kalau lihat peta dunia Islam ya, ini dunia Islam itu ya. Indonesia itu ini mazhab Syafi'i dikenalnya ya. Dikenalnya mazhab Syafi'i dikenalnya, yang dominannya gitu, yang dominannya. Sedangkan India, Asia Tengah yang menonjol itu sampai ke Turki ya, yang menonjol mazhab Hanafi. Sedangkan Afrika Utara menonjol mazhab Maliki. Nah, Arab Saudi, Wahabi, Arab Saudi itu ya, Wahabi itu dari mazhab Hanbali ya, Hanbali. Nah, sedangkan Iran dan sekitarnya ya, Iran, Irak, Azerbaijan, gitu, Uzbekistan, gitu kan, Yaman, gitu kan, ini Syiah ya, kalau Syiah, Islam Syiah. Nah, jadi Islam itu ya ini kenyataan ya, kenyataan historis dan sosiologis, kenyataannya begitu. Nah, jadi dari mana kita ingin tahu Islam Sunni ya? Dari mana kita Islam tahu Islam Syiah? Nah, kalau kita orang Sunni ya, kalau kita ingin tahu Syiah,
Ya kita harus belajar Syiah, harus belajar Sunni dari sumber Sunni, dari ulama Sunni ya. Kita ingin mengenal ajaran Syiah harus dari ulama Syiah. Boleh juga kita mengutip dari ulama yang moderat. Kita ingin mengutip Syiah dari ulama NU misalnya, atau ulama Muhammadiyah. Nah, ulama Sunni yang moderat ya, boleh juga gitu. Nah, tapi jangan mengutip ini ciri khas Islam Sunni dari yang anti Sunni. Jangan mengutip Islam Syiah dari orang yang anti Syiah, jangan ya. Kalau yang ciri yang anti itu menjelek-jelekan ya, sampai mengkafirkan itu ciri anti. Jadi jangan dikutip itu. Itu sangat tidak jujur ya, tidak objektif ya. Jadi harus mengutip dari ulama Syiah gitu kan. Kalau NU ya dari ulama NU, kalau ingin tahu Muhammadiyah dari ulama Muhammadiyah supaya objektif gitu kan. Jadi supaya kalau kita ingin mencari benar ya, kecuali kalau kita ingin bermusuhan. Nah, tapi kan itu bukan Islam berarti kan. Islam itu kan harus bersahabat gitu kan. Nah, itu ya. Jadi oke, kita sekarang mengenali ajaran Syiah ya, ajaran khas Sunni Syiah ya. Nah, sebetulnya inti Sunni Syiah itu inti perbedaannya itu di masalah imamah ya, masalah khilafah. Siapa imam pelanjut Nabi? Dan sebetulnya setelah wafat Nabi, munculnya perbedaan Sunni Syiah itu setelah wafat Nabi. Nah, siapa imam pengganti Nabi itu? Nabi itu kan sebagai imam sekaligus khalifah ya, sekaligus Nabi itu sekaligus kepala negara ya. Ya sebagai nabi sekaligus sebagai kepala negara. Nah, siapa pelanjut Nabi? Nah, kata Islam Sunni yang layak itu yaitu yang terjadi dalam sejarah ya. Ya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kan Sayyidina Ali. Itu menurut versi Sunni ya. Sedangkan versi Syiah yang layak menjadi imam pasca Nabi itu yaitu Ahlul Bait Nabi yang dimulai dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, perbedaan mendasar itu yang bedanya gitu kan. Dan ini ijtihadi ya, ijtihadi. Jadi Islam Sunni hasil ijtihad, Islam Syiah juga hasil ijtihad Syiah gitu kan. Jadi kita tidak boleh memutlakan mana yang benar mana yang salah ya. Kita boleh yakin ke salah satu ya, tapi kita jangan nyalahkan yang lain. Ya, kita untuk keyakinan di dalam hati saja gitu kan. Paling untuk keluarga dekat kita ya. Nah, jadi yang menonjol itu sumber Islam ya. Jadi siapa Islam itu? Nah, karena itu akhirnya eh, melebar ke referensi Islam. Kalau belajar Islam dari siapa? Oh ya, sumbernya dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman gitu kan. Nah, sedangkan orang Syiah ya sumbernya dari Ali bin Abi Thalib gitu kan. Kan sama-sama murid Nabi kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan murid-murid Nabi kan, sahabat-sahabat Nabi semua juga gitu kan. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh sama sekali ya. Ini nah memang muncul perbedaan ya, pada perbedaan ajaran khas. Perbedaan ajaran khas itu misalnya di rukun iman, di rukun Islam, walaupun sama-sama ya. Orang Syiah beriman kepada rukun iman Sunni ya. Rukun iman Sunni ada 6 kan. Orang Syiah itu beriman kepada rukun iman Sunni, menjalankan rukun Islam Sunni, menjalankan 100% ya. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada gitu kan. Hanya berbeda itu penegasan disantumkan atau tidak disantumkan gitu kan. Perbedaannya itu saja. Misalnya syahadat ya, syahadat itu di Sunni kan rukun Islam ya, rukun Islam. Kalau di Syiah tidak dituliskan sebagai rukun Islam. Apa orang Syiah tara syahadat, tidak pernah syahadat? Oh, syahadat juga sama ya. Sama itu kan syarat masuk Islam ya. Syarat Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sama, tapi tidak dimasukkan ke rukun Islam. Karena syahadat itu menurut orang Syiah itu menyangkut keimanan itu kan ya. Menyangkut keyakinan, sedangkan rukun Islam lebih ke amal, lebih ke amaliyah gitu kan. Sholat kan amal, zakat kan amal, puasa amal, haji amal gitu kan. Nah, jadi itu beda pemahaman saja gitu. Tapi sama-sama menjalankan, sama-sama meyakini gitu kan. Nah, apa yang perbedaan lagi takiyah ya, takiyah itu menyembunyikan keyakinan jika bahaya. Nah, orang Syiah itu mengharuskan ya orang Islam itu kalau dalam keadaan bahaya harus menyembunyikan keyakinannya. Nah, ini terutama di zaman dulu ya, di zaman sangat tidak aman ya, di dunia Islam itu tidak aman.
Kalau beda paham bisa dibunuh ya zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang saya kira nggak perlu takiyah lah, zaman sekarang mah jangan lah. Kalaupun orang Syiah tahu saya takiyah nggak usah ya zaman sekarang mah. Takiyah untuk apa gitu kan? Kecuali kalau betul-betul bahaya seperti di zaman dulu. Di zaman dulu bisa dibunuh itu apa zaman dulu mah. Kalau beda beda mazhab dengan yang berkuasa bisa dibunuh gitu kan. Yang berkuasa itu bukan hanya khalifah, bukan hanya sultan ya. Yang berkuasa bisa saya segerombolan orang gitu kan. Nah, itu takiyah diberlakukan gitu. Kalau zaman sekarang sih kalau beda di Indonesia ya, di Indonesia mah tuh apa takiyah itu. Ini mah hanya ada dalam ini saja, dalam ajaran yang belum tentu dipraktekkan, belum tentu ya. Nah, yang menonjol lagi orang Syiah itu suka memperingati hari Asyura. Hari Asyura itu hari syahidnya ya, syahid ya, karena Imam Husain itu kan cucu Nabi ya. Cucu Nabi itu bersama 72 orang keluarga Nabi, cucu-cucu cicit Nabi ya, dan sahabat-sahabatnya itu dibunuh secara kejam oleh para tentara ya. Para tentara yang justru Islam, tentara itu ya, tentara Islam ya. Yang membunuhnya itu orang Islam, bukan orang jadi bukan orang Kristen, bukan gitu, Yahudi bukan, orang Islam yang membunuhnya itu. Nah, diperingati oleh orang Syiah. Nah, ada orang yang tidak suka dengan peringatan itu, bahkan membuat isu-isu negatif ya, nuduh yang macam-macam gitu kan. Padahal peringatan seperti peringatan Maulud Nabi kan biasa aja. Nah, peringatan Asyura pun biasa saja memperingati syahidnya Imam Husain. Hanya memang ada perbedaannya itu di Syiah itu ini apa? Jadi mereka itu berlatih merasakan penderitaan Imam Husain ketika di Karbala, ketika dibunuh, dibantai gitu kan, secara keji oleh tentara Yazid saat itu ya. Nah, di zaman dulu itu, mungkin di zaman sekarang masih ada juga mungkin ya. Suka ada drama ya, drama semacam main debus lah. Orang peserta peringatan itu nonton gitu kan. Nah, ada yang main drama itu sampai melukai badannya, seperti debus Banten ya, debus Banten melukai badannya. Tapi sebetulnya yang main dramanya itu tidak apa-apa. Setelah main drama kembali normal lagi badannya gitu, utuh lagi gitu kan. Itu hanya orang-orang yang punya ilmu tertentu lah gitu kan, yang punya ilmu debus gitu kan. Tapi orang yang ngeri lihatnya gitu kan, ngeri lihat sekali. Nah, ini suka oleh orang-orang yang anti Syiah dibesar-besarkan, bahkan dibuat drama bohongan gitu kan. Nah, ini nggak benar sama sekali gitu kan. Nah, yang benar itu memperingati hari Asyura itu yang memperingati syahidnya Imam Husain, memperingati Nabi Muhammad juga gitu kan. Mengeritai para imam dari keluarga Nabi gitu kan itu. Itu perbedaan saja, dan itu kan Nabi, apakah Nabi memerintahkan harus peringatan Asyura? Kan tidak perintah Nabi. Apa Nabi memerintahkan untuk memperingati Mauludan? Kan tidak ada juga. Ini kan ijtihadiyah, hasil ijtihad. Ya hasil ijtihad jangan disalahkan, jangan gitu kan. Ya kita hormati saja kalaupun beda gitu kan. Nah, memang ada tuduhan-tuduhan ya, tuduhan dari orang-orang yang anti Syiah ya. Misalnya, oh Syiah itu ciptaan Yahudi. Ciptaan Yahudi. Jadi Syiah itu memang betul di sejarah ada seorang tokoh lah yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi ya. Yaitu ini mencintai Sayyidina Ali berlebihan gulat lah, Syiah gulat ya, Syiah ekstrim. Ya kalau ekstrim kan di mana-mana ada ya, ada Sunni ekstrim, ada Syiah ekstrim, ada Kristen ekstrim, ada Hindu ekstrim, itu kan selalu ada yang ekstrim di mana-mana gitu kan. Nah, itu ada Abdullah bin Sabah itu ekstrim mencintai Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sendiri tidak suka dengan Abdullah bin Sabah gitu kan. Nah, suka dibesar-besarkan seolah-olah Syiah itu diciptakan oleh Yahudi, seolah-olah, padahal bukan ya. Referensi itu Al-Qur'an. Referensinya Nabi ya. Kalau Anda mempelajari ajaran Syiah, semuanya itu ajaran dari Quran dan hadis, semuanya itu ya, semuanya itu. Tidak akan ditemukan ajaran dari Abdullah bin Sabah. Oh ya, ini ajaran, tidak ada satupun. Yang kedua, tuduhannya itu Syiah mengutuskan Ali bin Abi Thalib. Memang itu semacam Abdullah bin Sabah ya, dia mengutuskan Ali bin Abi Thalib, mengutuskan ya. Ya, tapi itu bukan Syiah, bukan ya. Memang itu masih ekstrim lah, yang ekstremis gitu kan. Nggak tahu ada, nggak tahu, mungkin ada mungkin ya. Tapi saya kira kecil lah kelompok yang ekstrim kan tidak pernah banyak yang ekstrim itu. Terus Syiah suka menyiksa diri itu ketika peringatan hari Asyura. Padahal tadi Bapak jelaskan ya, peringatan Asyura itu yang main drama kan sedikit kan, tidak pernah banyak ya. Penontonnya banyak. Penonton mungkin puluhan ribu ya, ribuan sampai puluhan ribu. Tapi yang main dramanya kan mungkin
hanya 10 orang gitu kan, hanya 5 orang. Ya itu bukan menyiksa diri, bukan main debus lah, main debus gitu kan. Jadi soal kok kena tombak, kena panah gitu kan, kena pedang gitu kan. Nah itu main drama saja gitu kan. Nah ini jadi Anda kalau mau belajar Islam ya, tonjolkan akhlak mulia ya. Jadi bahwa menuduh kafir itu akhlak tercela, akhlak buruk gitu kan. Terus bahwa Sunni Syiah itu sama-sama Islam hasil ijtihad, bukan sabda Nabi, bukan ya. Sama-sama ini hasil ijtihad. Jadi kita harus menjadi Sunni yang beneran Sunni lah gitu kan. Tapi kita menghormati Syiah. Nah, terus jangan belajar Syiah dari yang anti Syiah, jangan dibaca lah itu mah. Yang namanya orang fitnah kan, orang yang hoak-hoak itu jangan dibaca gitu kan. Nah, kita kalau ingin belajar Kristen, jangan yang dari orang anti Kristen, dari pendeta Kristen yang kredibel gitu kan. Kalau ingin kenal Hindu ya dari orang Hindu yang kredibel, jangan yang anti Hindu, jangan. Ya kalau yang anti itu pasti negatif pasti ya. Setiap anti pasti negatif pasti. Nah, jadi kita perlu membangun toleransi bermazhab. Toleransi bermazhab itu tadi sudah jelaskan ya. Itu menerima kehadiran mazhab lain. Jadi kalau ada Syiah di Indonesia diterima saja gitu kan. Syiah mau mendirikan masjid ya mangga silahkan saja gitu kan. Sama dengan uh, Wahabi mendirikan masjid ya silahkan aja gitu kan. Silahkan gitu kan. Terus hidup rukun dengan penanut mazhab lain. Ya jangan pun dengan sesama Islam beda mazhab ya, dengan orang Kristen juga harus rukun hidup gitu kan. Dengan orang Hindu harus rukun hidup gitu kan. Nah, terus kita kokoh dengan keyakinan mazhab. Kalau kita orang Sunni ya, kita kokoh dengan Sunninya. Kalau kita NU ya kokoh dengan NU-nya. Kalau kita Muhammadiyah kokoh dengan Muhammadiyahnya. Tapi kita menghormati yang lain-lain ya, dihormati dengan sikap terus-menerus merenung dan berdoa memohon diberi hidayah oleh Allah. Karena kita itu yang menuju agama Rasul ya, kita menuju agama Rasul. Nah, kita pun kalau mahasiswa ya sangat bagus kita memahami pokok-pokok ajaran mazhab lain secara benar. Secara benar itu dari ulamanya. Misalnya tadi ciri khas Syiah itu apa sih? Nah, kita pahami secara benar ya. Menurut ulama Syiah, bukan yang anti Syiah bukan ya. Untuk dihormati, bukan untuk diacak-acak bukan ya. Ya, Bapak kira termasuk ini ya. Bapak pun ingin baru bertanya sekarang, kalau Ahmadiyah itu Islam atau bukan sih? Nah, kalau kita menggunakan ya, kalau kita menggunakan rumusan dari Konferensi Ulama Al-Azhar, jika pada seseorang yang kita tuduh kafir, ya misalnya Ahmadiyah kita tuduh kafir, dan ada 99 ciri kekafiran. Sekarang ciri kafir Ahmadiyah apa sih? Oh, ciri kafirnya satu, percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Satu ciri kafirnya. Katakan ya. Nah, tapi ini harus masih ada satu ciri Islam. Misalnya sholat, apa orang Ahmadiyah suka sholat enggak? Suka zakat enggak? Suka haji enggak ke Mekah? Suka puasa Ramadan enggak gitu kan? Nah, kalau masih menjalankan itu, kalau kita menggunakan rumusan ini ya, rumusan dari para ulama terdahulu juga berarti Ahmadiyah masih kelompok Islam. Jadi jangan disalah, jangan dikafirkan, jangan gitu kan. Itu kan sakit hati kalau dikafirkan. Dan itu menyalahi ya. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu seseorang itu kafir. Kita tidak boleh sama sekali. Ya mungkin sekian saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita teruskan dengan tanya jawab ya. Ya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.